Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana mengolah data. Yang pertama, kita akan coba untuk menguji multikoliniaritas pada olah data dengan menggunakan SPSS. Nah, teman-teman yang memang skripsinya atau penelitiannya berdasarkan jenis penelitian kuantitatif, mungkin video tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mengolah data pada skripsi kamu. Yuk, silahkan ditonton videonya. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara menguji multikoliniaritas dengan menggunakan nilai toleransi dan VEF menggunakan software SPSS. Jadi teman-teman, fungsi multikoliniaritas ini biasanya dalam penelitian penting diuji untuk menganalisis sebuah regresi. Pada penelitian yang baik tentunya diharuskan tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas dan tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, teman-teman, tujuan digunakan uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas dan atau variabel independen, variabel bebas atau variabel terikat ya. Uji multikoliniaritas ini untuk mendeteksi adanya tidak gejala multikoliniaritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, melihat nilai korelasi antar variabel independen. Yang kedua adalah melihat nilai condition index atau engine value. Yang ketiga adalah melihat nilai tolerance dan variance inflating factor atau VEF. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS, kemudian dengan menggunakan gejala ataupun mendeteksi gejala itu yang ketiga, yaitu dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflating factor. Nah, teman-teman, dalam dasar pengambilan keputusan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau untuk nilai toleransinya, kita akan lihat nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Itu lebih baik ya. Jadi kalau misalnya di atas 0,10 itu baik. Kemudian jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Itu yang cara pertama untuk nilai toleransinya. Yang kedua adalah jika kita menggunakan nilai variance inflation factor, bahwa nilai VEF ini lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kemudian yang kedua adalah jika nilai VEF lebih besar dari 100, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam regresi. Nah, ini kita akan menggunakan dua paket atau dua dasar pengambilan keputusan, dan kita akan ujikan ini ke aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, saya memiliki 80 ya. Saya memiliki 80 data responden yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan X dan motivasi kerja X2, serta kinerja karyawan itu sebagai variabel dependennya atau variabel terikatnya. Nah, data ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video untuk teman-teman bisa belajar mengenai uji multikoliniaritas ini. Nah, silahkan teman-teman buka aplikasi SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS versi 20, tinggal disesuaikan saja dengan SPSS versi teman-teman, gitu ya. Kemudian silahkan kita setting dulu di variable view. Jadi kalau yang biasanya menggunakan SPSS itu sudah tidak asing lagi untuk membuat variable view-nya. Nah, kita lihat di sini ada 3 variabel ya, ada gaya kepemimpinan, modifikasi kerja. Saya tulis dulu di name-nya gaya kepemimpinan. Oke. Saya buat dulu semuanya, motivasi kerja. Sebaiknya untuk yang di awal ini tidak menggunakan spasi ya. Kemudian ada kinerja karyawan. Nah, kita buat sesuai dengan nama variabelnya. Oke. Selanjutnya di kolom decimal places atau decimal sini kita buat saja 0.
semuanya ya. Kemudian labelnya kita buat aja misalnya gaya kepemimpinan itu GK. Kemudian ini X1 misalnya X1. Kemudian MK X2. Kemudian kinerja karyawan variabel Y. Nah, kemudian untuk measure-nya kita ganti semuanya dengan menggunakan perintah scale. Oke ya, nah kita setting seperti ini aja dulu teman-teman. Datanya kalau misalnya belum ada, silahkan gunakan data saya di download di deskripsi video. Oke, teman-teman, tampilannya seperti ini. Kita perbesar aja biar rapi. Oke, kita copy data di Excel tadi. Ada 80 hasil dari kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Kemudian kita copy. Kita paste saja di setiap variabelnya ya. Jadi di setiap variabelnya ini nilainya sudah ada dan pastikan ini ada 80. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal menguji saja teman-teman. Dengan menggunakan SPSS tentunya kita hanya menguji atau menganalisis dengan menu yang sudah disediakan. Nah, cara mengujinya untuk menguji multikolinearitas ini adalah dengan mengklik analyze, kemudian pilih regression, pilihnya yang linear. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini ada variabel X1, X2 dan variabel Y. Nah, variabel X1, X2 dimasukkan di bagian independen. Saya klik ini, masukkan bagian independen, dan Y itu masukkan ke bagian yang dependennya. Jadi masing-masing variabel itu disesuaikan dengan komponennya. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik tombol statistik, gitu ya. Pastikan di sini aktifkan yang convariance metric di regression coefficient di checklist. Kemudian ada yang kedua adalah collinearity diagnostic di checklist juga. Kemudian langsung diklik continue, yang lain diabaikan saja. Kemudian klik OK. Nah, ini ada tabel regressionnya, teman-teman semua. Kita fokusnya adalah di tabel koefisien di sini. Nah, di sini yang kita lihat ada nilai collinearity statistik, ada yang tolerance dan juga yang VIF, yaitu nilainya yang pertama untuk variabel kedua variabel ini 0,41, 441 dan 2,267. Nah, saya akan coba masukkan yang ke dasar yang pertama, teman-teman. Di sini kalau saya menggunakan pedoman keputusan berdasarkan nilai tolerance, bahwa nilai tolerance yang didapat pada uji statistik yang saya dapat itu 0,441. Saya ketik aja dulu 0,441. Oke, nah kita baca ketentuannya. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Berarti nilai 0,441 yang saya dapatkan dari SPSS ini menggambarkan bahwa hasilnya tidak terjadi multikolinearitas. Oke ya. Nah, ini hasilnya. Jadi termasuk yang memang dibutuhkan di dalam model regresi. Nah, yang kedua adalah kita melihat tabel VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, kita lihat dulu di datanya itu ada 2,267. Oke. 2,267. Artinya, kalau kita lihat yang pertama, jika nilainya lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Berarti 2,267 ini lebih kecil dari 10,00. Berarti tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang kita uji tadi. Gitu ya. Nah, kalau jika nilainya lebih besar dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas. Nah, kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa teman-teman kedua hal tersebut itu tidak terjadi, data-data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Jadi udah termasuk baik dalam sebuah regresi dalam penelitian. Nah, teman-teman, kalau ada yang bertanya, kalau misalnya ini kok nilainya sama, kalau kita menggunakan dua variabel bebas, itu nilai antara tolerance dan VIF-nya itu pasti sama.
gitu ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan kalau misalnya variabelnya lebih dari 2. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang uji multikolinialitas. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, atau follow Instagram saya di @robilendra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.